Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam ini, kita akan coba untuk mendengarkan presentasi dari BIM kelompok BIM 1A, yang mana proyek kolaborasinya berjudul Lombok Mandalika Center. Sebelum memulai, bagi teman-teman, kita bisa uh, berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan dapat berjalan lancar, sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Silakan kepada kelompok BIM 1A untuk memulai presentasinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Akbar Perwira Hadi sebagai pembicara pertama untuk presentasi proyek kolaborasi studi independen Neosia. Kami merancang Lombok Mandalika Center dengan mempertimbangkan tempat yang ada di... Mohon maaf Pak, apakah bisa diulang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Perwira Hadi, perkenalkan menjadi pembicara pertama. Kami merancang Lombok Mandalika Center yang berada di Lombok Tengah, bertempatan di Mandalika, dekat dengan pariwisata MotoGP. Adapun anggota kami, yang pertama saya Akbar Perwira Hadi, kedua Ade Surya Rifai, ketiga Firian Saputra, empat Mutiaranta Rifani Lestari, lima Nazula Mutia Sahlani, 6 Nengah Erna Purnama Devi, 7 Nisfi Aulia. Adapun kami menggunakan aplikasi yang pertama itu adalah WhatsApp. WhatsApp kami gunakan untuk komunikasi antar anggota serta membagi pekerjaan kami. Yang kedua, kami menggunakan AutoCAD sebagai langkah awal untuk memulai dengan mendesain awal denahnya. Langkah ketiga, kami menggunakan software Archicad digunakan untuk membagi pekerjaan tugas melalui work, teamwork BIM Cloud. Dan di Archicad ini kami gunakan sebagai untuk menggambar strukturnya. Sedangkan kami lanjut ke desain interior yaitu software ah, SketchUp digunakan untuk desain interior yang digunakan juga untuk analisis pre-desainnya. Kami menggunakan software D5 render, melalui itu kami desain yang eksterior dan interiornya. Dan untuk aplikasi selanjutnya kami menggunakan Canva sebagai membuat PPT dan presentasi. Dan adapun perhitungan anggaran kami menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya untuk metode kerja kami persilahkan Erna sebagai pembicara kedua. Baik, terima kasih untuk metode kerjanya. Eh, kita membagikan tugas. Yang pertama itu ada analisis lingkungan yang dikerjakan oleh Ade Suryani Ripai, Mutiaranta Rifani Lestari, dan Niswi Aulia. Yang kedua, untuk mendesain modelnya, itu ada Akbar Perwira Hadi, Firian Saputra, Nengah Erna Purnama Devi, Nazula Mutia Sahlani, dan Niswi Aulia. Untuk master budgetnya direncanakan oleh Ade Suryani Ripai, Mutiaranta Rifani Lestari, Nazula Mutia, dan lagi satu ada Firian Saputra yang lupa dimasukkan namanya. Untuk spesifikasi bangunan itu dikerjakan oleh Akbar Perwira Hadi, Firian Saputra, Nengah Erna Purnama Devi, dan Nazula Mutia. Visualisasi dan kanvanya itu dikerjakan oleh Ade Suryani Ripai, Mutiaranta Rifani Lestari, Nisfi Aulia, dan Nazala Mutia.
Hmm, Proyek ini dilatar belakangi oleh eh, Mandalika yang terletak di Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang telah berkembang menjadi salah satu kawasan pariwisata unggulan Indonesia dengan fasilitas modern seperti sirkuit Mandalika dan resort kelas dunia. Di kawasan ini menarik jutaan wisatawan lokal maupun internasional setiap tahunnya. Namun, fasilitas penunjang seperti pusat perbelanjaan modern masih minim, sehingga wisata dan masyarakat sekitar harus pergi keluar kawasan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk analisis lingkungannya akan dijelaskan oleh teman saya Nazila Mutia. Baik, untuk analisis lingkungan dari Lombok Mandalika Center, yang pertama itu ada lokasi tampak. Lokasi untuk pembangunan Lombok Mandalika Center ini berlokasi di Jalan Pariwisata Pantai Kuta, Kabupaten Nusa Tenggara Barat, dengan luas 3.300 meter kubik persegi atau 0,33 hektar area. Jenis bangunannya yang kami bangun yaitu pusat perbelanjaan. Alasan pemilihan lokasi ini adalah karena letak tampak yang strategis, lokasi tampak berada di sekitar lingkungan wisata dengan berbagai fasilitas modern seperti sirkuit Mandalika dan resort kelas dunia. Hal tersebut yang dijadikan lokasi ini banyak dikunjungi wisatawan lokal dan asing setiap tahunnya. Di sekitar lokasi ini terdapat area beach club dan hotel, di mana di lokasi ini ada beberapa tempat wisata juga seperti pantai yang sering dikunjungi dan ada juga bukit yang sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun dunia. Kemudian untuk view dalam tapaknya itu lokasinya di sebelah utara tempat pembangunan Lombok Mandalika Center itu ada lahan kosong atau sawah. Kemudian di sebelah timurnya ada jalan. Kemudian di sebelah barat ada hotel dan restoran. Dan di sebelah selatan ada jalan raya, tanah kosong, dan langsung menuju ke pantai. Untuk analisis kebisingannya, sumber suara yang paling rendah berasal dari timur bangunan karena terdapat kawasan wisata. Mohon maaf, sumber suara yang paling keras berasal dari timur bangunan karena terdapat kawasan wisata seperti Beach Club dan sirkuit internasional Pertamina Mandalika. Gambarnya seperti yang disediakan di PPT, ada tingkat rendah dan tingkat tinggi. Terus untuk jaringan listriknya tersedia di sepanjang jalan akses utama menuju Tampak. Jadi di setiap jalan akses menuju Lombok Mandalika Center ini terdapat aliran listrik. Untuk drainasenya tampak dilalui oleh saluran pembuangan air pada bagian depan atau bagian selatan dari bangunannya. Kondisi saluran drainasenya baik dengan tipe saluran drainase tertutup sehingga aman untuk dilewati para pejalan kaki maupun kendaraan yang akan masuk ke dalam area. Untuk aksesibilitas terdapat jalan paving block dengan satu jalur yang dibatasi oleh railing dengan lebar jalur sebesar 8 meter dan tanpa median. Ruas jalan tersebut dapat dilalui oleh berbagai kendaraan seperti mobil, motor, dan bus. Kenapa di sini jalannya paving block? Karena dia dibangun itu di sekitaran pantai. Jadi untuk jalurnya itu dia masih menggunakan paving block. Fasilitas penunjang pedestrian, pejalan kaki mendapatkan fasilitas berupa pedestrian atau trotoar pada satu ruas jalan saja, di mana ruas jalannya itu di sebelah utara. Dan jalan yang ada terbuat dari paving block, jalan dibangun di daerah wisata berupa pantai. Kemudian analisis cuaca akan dilanjutkan oleh Nisfi Aulia. Untuk analisis cuacanya, jadi untuk analisis matahari, periode yang mendapat penyinaran matahari paling banyak setiap harinya terjadi pada periode 21 Juni sampai dengan 20 September dengan average daily sunshine sebesar 8,3 hours. Sementara periode yang mendapat penyinaran matahari paling sedikit yaitu
terjadi pada 21 Desember sampai dengan 20 Maret dengan average daily sunshine sebesar 7,4 hours. Untuk rata-rata periode yang berawan paling banyak setiap harinya terjadi pada periode 21 Desember sampai dengan 20 Maret dengan average daily cloud sebesar 5,1 hours. Sementara periode yang berawan paling sedikit setiap harinya terjadi pada periode 21 Juni sampai dengan 20 September dengan average daily cloud sebesar 3,5 hours. Untuk analisis suhu dan curah hujan, musim hujan pada 21 Desember sampai 20 Maret, cuaca cerah dengan kelembapan tinggi, kemudian suhu minimal rata-rata 25 derajat Celcius, suhu maksimal rata-rata 30 derajat Celcius, biasanya berangin, seringkali tenang, jarang angin kencang, curah hujan abundan, perisipan 646 mm over 76 days. Pada 21 Maret sampai 20 Juni, cuaca cenderung cerah dengan kelembapan tinggi, suhu minimal rata-rata 25 derajat Celcius, suhu minimal rata-rata 30 derajat Celcius, biasanya berangin, kadang tenang, jarang berangin, dan curah hujan 474 mm sampai 58 hari. Kemudian untuk musim kemaraunya, pada 21 Juni sampai 20 September, dengan cuaca sering cerah. Suhu minimal rata-rata 24 derajat Celcius, suhu maksimal rata-rata 29 derajat Celcius, sebagian besar berangin, sesekali tenang, jarang angin kencang. Curah hujan yang didapat 53 mm selama 8 hari. Untuk periode 21 September sampai dengan 20 Desember, cuacanya sering cerah, suhu minimal rata-rata 25 derajat Celcius, suhu maksimal, rata-rata 30 derajat Celcius, biasanya berangin, seringkali tenang, jarang angin kencang, curah hujan 393 mm selama 49 hari. Kemudian untuk analisis angin, pada musim hujan periode 21 Desember sampai dengan 20 Maret, angin cenderung memberikan kenyamanan sebesar 35%. Hal ini dikarenakan suhu udara sejuk dan nyaman untuk beraktivitas. Pada musim hujan periode 21 Maret sampai dengan 20 Juni, angin cenderung memberikan kenyamanan sebesar 24%. Hal ini dikarenakan suhu udara sejuk namun lumayan dingin. Pada musim kemarau periode 21 Juni sampai dengan 20 September, angin cenderung memberikan kenyamanan sebesar 0%. Hal ini dikarenakan suhu panas akibat peningkatan intensitas cahaya matahari. Kemudian pada musim hujan periode 21 September sampai dengan 20 Desember, angin cenderung memberikan kenyamanan sebesar 10%. Hal ini dikarenakan suhu udara sudah mulai dingin akibat akan memasuki musim hujan. Kemudian untuk analisis kenyamanan pencahayaan, sisi bagian utara terkena sinar matahari yang sangat besar. Dampak dari sinar matahari ini akan terasa cukup signifikan, maka diperlukan shading. Hal tersebut terjadi dengan hal yang sama pada sisi selatan. Kemudian untuk sisi timur dan sisi barat terjadi hal yang sama. Selanjutnya untuk spesifikasi bangunan dilanjutkan oleh Hade Suryani. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih untuk waktunya. Baik, untuk spesifik penggunaan bangunan, untuk pengunjung itu umum ya Pak, untuk fasilitasnya itu di antara lain rokok, parkir, berbelanjaan, dan refreshing. Nah, untuk pengelolaannya ini di antaranya itu manajer, sekretaris, wakil manajer, front office, staf divisi humas, staf divisi keuangan, dan staf divisi teknis. Untuk umum, drop-off dan parkiran, perbelanjaan dan refreshing, menikmati fasilitas Mandalika Center, bisa dan makan minum. Kebutuhan ruangannya itu diantaranya musola, toilet, indoor atau kafe, parkir area. Untuk musolanya itu jumlah ruangannya 1, untuk kapasitasnya itu 30 orang dengan ukuran 700 kali 500 cm. Untuk toiletnya itu terdapat 20 toilet atau 20 ruangan
dengan standar ukuran 150 kali 200. Terus untuk indoor cafe-nya itu ada satu di atas, di di lantai 3 di anaknya di Rooftops-nya, Pak, untuk kapasitasnya itu 70 orang dengan ukuran 1.500 dikali 4.900 cm. Untuk parkir area terdapat di samping kiri bangunan dengan kapasitas 100 kendaraan. Eh, untuk kebutuhan cahaya, untuk kebutuhan pencahayaan, untuk pencahayaan alami itu untuk untuk musola cukup butuh. Untuk toilet cukup butuh juga, indoor dan outdoor cukup butuh, dan area parkir butuh. Pencahayaan buatan untuk musola itu sangat butuh karena berada di paling ujung ruangan. Terus untuk toilet juga sangat butuh. Untuk indoor outdoor sangat butuh. Dan area parkir sangat butuh. Penghawaan alami cukup butuh. Untuk musola toilet cukup butuh. Indoor dan area parkir cukup butuh. Penghawaan buatan untuk musola cukup butuh, toilet butuh, dan indoor out, indoor dan area parkir sangat butuh. Penyaman audial untuk musola butuh, untuk toilet tidak butuh, indoor atau kafe cukup butuh, dan area parkir cukup butuh. Nah, untuk master budgetnya eh saya akan dilanjutkan dengan teman saya, Pirian. Untuk slide-nya Pak, mohon maaf, mau di Mungkin Oh, untuk slide-nya mau ke, ke konsep desain dulu aja, baru ke master budget. oh, konsep desain. Konsep ada konsep ya. Bentar, Pak. Dari side plan aja, side plan. Nah, Konsep plan. nah. Oh, bentar, Pak. Mohon maaf. Ya, Ada mohon maaf bentar, Pak. iya nggak apa-apa. Nggak bisa. Biasanya banyak. Mohon maaf, Pak. Hah? Bentar, bentar. Kok nggak buka SketchUp-nya aja? Eh, Oh, sekecapnya, Pak. Boleh nggak buka aja. Nah. Nanti baru balik lagi ke PPT-nya untuk struktur tadi. Oh, Ganti laptop. karena mohon maaf, boleh kami mengganti device-nya kalau dia soalnya udah terlalu besar kalau SketchUp-nya, Pak. Refresh berarti keluar lagi dong. Oh, Teman berapa? saya yang masuk, Pak. Masuk. Oh iya boleh, boleh. Nggak apa-apa. Tapi jangan keluar yang ini. Ya. Yang enggak, Pak. Oh iya.
Kameranya bisa diganti ke perspektif aja. Kamera ganti perspektif. Ya, oke. Kalau berat, coba stylenya coba ganti stylenya. Klik B. Nah, style, edit, 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 edit. Uh, Bentar, yang keluar dulu. Klik yang itu, yang nomor 2, edging setting, gitu. Oh enggak, edging setting. Nah itu, desisnya di uncheck aja semua itu. Iya, iya, iya. Nah, gitu aja, biar ringan. Baik Pak, untuk desainnya itu kita itu membuat bangunan. Kami itu membuat bangunan di seksi. Halo Pak, apakah suara saya kedengeran? Kedengaran. Nah, untuk konsepnya itu kami membuat bangunan 3 lantai dengan lantai pertama itu dia dia menggunakan konsepnya itu cuma satu kasir dengan railing. Oh, maaf. Mohon maaf Pak. Ya, Ah, kami salah buka file. Bentar. Mohon maaf.
Mohon maaf Pak atas kendalanya Pak. Jadi kami itu membuat pusat pembelanjaan di Mandalika. Kenapa? Karena di sana itu sedikit tempat pembelanjaan. Kami menawarkan di sana itu lantai satu itu ada tempat oleh-oleh, terus kedua tempat pembelanjaan kerajinan, dan di sana pun ada tempat khusus bagian yang kebetulan kami itu orang Sasak, jadi di sana ada penjualan bahan-bahan dan alat-alat atau kerajinan-kerajinan yang terbuat dari suku kami. Dan untuk kedua, konsep yang kedua itu kami mengambil seperti mall pada umumnya, yaitu tempat pembelanjaan. Di sana ada toko-toko seperti KFC, terus Ricis dan lain-lainnya. Sedangkan yang di sebelah kanan itu tuh seperti itu, sebelah kirinya itu baru tempat tempat warga lokal, tempat warga lokal untuk menjual, menawarkan produk mereka, produk khususnya produk makanan. Nah, untuk ketiga itu, lantai ketiga itu kami menawarkan di sini ada kafe yang untuk tempat bersantai dan kali melihat ke depan depan bangunan itu di depan bangunan itu ada laut yang sangat indah. Dan untuk itu kami juga di sini ada lift di tengah-tengah untuk orang-orang yang disabilitas. Terus untuk lantai paling atas itu tempat bersantai juga. Di sini kami banyak beruga atau beruga tempat Jadi, bersantai. jadi kami pada lantai paling atas atau rooftop ini kami mendapatkan sedikit beberapa beruga yaitu bangunan ciri khas dari uh, daerah kami yaitu beruga ini. Ya, atau di luar biasa di sini sering disebut dengan gazebo, Pak. Nah, untuk yang parkirnya itu tersebut kami membuat dari sebelah oh, maaf, sebelah kanannya masuk, dan di sini tempat parkirnya Pak, di sini dan di sini tempat masuknya. Nah, di sebelah ini Pak terdapat hotel, hotel bintang hotel bintang 3 atau bintang 4 Pak. Saya lupa. Nah, di situ tuh di depan hotel itu terdapat klub klub Mandalika, Beach Club. Beach Club. Nah, itu sih Pak untuk konsepnya. Nah, untuk konsep dan desainnya itu aja sih Pak dari Hmm. kami. Ya balik lagi aja ke ya balik lagi ke presentasi aja gitu, coba. Ah, Ya, baik. Untuk selanjutnya, Pak,
Mohon izin, saya Firian Saputra yang akan menjelaskan tentang master budget pada bangunan Lombok Oh, Mandalika Center. Jadi, lanjut yang tadi aja, yang gambar ada jadi untuk kalau total kalau balok, mas, master budgetnya nanti aja, ngomongin bangunan dulu aja. Tadi oh, yang belum bahasa selesai. ya, oke. Ini Nah, Pak, tadi kan yang ada gambar tadi, yang apa? Struktur yang tadi. gambar tadi. Hmm. Gambar tadi, gambar. Gambar tadi. Itu dengan struktur, Denah struktur, Pak. ya, nah, itu, ya. Nah, dengan struktur ya, oke boleh. Jika menjelaskan tentang struktur itu, kami menggunakan kolom 80 kali 80 dengan beberapa dengan 1, 2, 3, dengan 7 baris dan 6 ke bawah. 5 ke bawah. Jadi Pak, untuk struktur yang kami gunakan itu menggunakan pola grid Pak ya. Lihat dari gambar sini tersusun dari ke kiri ke kanan dan ke bawah juga tersusun rapi karena kita menggunakan pola grid. Ya, untuk ukuran kolom struktur yang kami gunakan tuh 80 kali 80. Ini pada lantai 2. Pada lantai 1 ini kurang lebih untuk peletakan kolom strukturnya itu sama Pak. Karena tidak ada perubahan plat lantai di atas dan di bawah. Dan untuk lantai ketiga ada sedikit perubahan pada kolom strukturnya kan dikarenakan ada uh, daerah terbuka pada lantai ketiga yaitu untuk tempat kafe tadi Pak. Jadi pada lantai ketiga terdapat 6 kolom 3 baris. Dan untuk lantai keempat sendiri tidak menggunakan kolom karena pada lantai keempat itu hanya ruangan terbuka untuk uh, gazebo tadi untuk atau beruga yang tadi sudah kami sebutkan. Ya, lanjut ke denah arsitekturnya. Lanjut denah arsitektur. Denah arsitekturnya. Uh, Untuk denah arsitektur yang pada lantai pertama ini terdapat pada lantai pertama itu kami uh, meng- mendesain uh, untuk mendesain untuk peletakan oleh-oleh atau apa barang-barang hasil ciptaan warga lokal gitu. Jadi pada lantai pertama itu dipenuhi oleh hasil produk warga lokal gitu Pak. Untuk lanjut ke lantai kedua, pada lantai kedua ini uh, ada gabungan Pak, ada tempat belanja dan ada food and beverage-nya, ada tempat istirahat untuk mereka makan dan tempat mereka beli minum gitu Pak. Untuk lantai kedua ini. Dan juga ada toilet dan juga ada musola di pojok kiri di sebelah sini Pak. Dan untuk pada lantai ketiga kami fokuskan untuk kafe dan ruang terbuka untuk mereka atau pengunjung dapat menikmati suasana sore hari dan sunset view dari pantai Mandalika gitu Pak. Dan untuk pada lantai keempat atau rooftop yang sudah kami lampirkan tadi, pada pertama terdapat gazebo atau beruga yang dapat digunakan untuk santai-santai sembari menikmati makanan atau minuman yang sudah dibeli pada momen tadi gitu. Lanjut kepada tampak bangunan. Dapat dilihat untuk tampak timur dan tampak sampingnya seperti ini Pak. Ini tampak
Ini tampak timur itu tampak depannya, yang tampak yang tampak ini nih tampak samping kirinya, Pak. Terlihat eh daerah parkirannya di sebelah kiri. Dan ini terdapat pintu keluar kedua untuk em, logistiknya, apa? Logistik pada penyewa penyewa food court dan pembelanjaan kafe di pada Lombok Mandalika Centernya, Pak. Untuk Baik, terus ya potong. pada potongan tampak timur ini tampak depan terdapat satu satu pintu yang satu jalan masuk yang terdapat dua pintu yang difokuskan untuk para pengunjung. Jadi dari tampak kiri ini hanya difokuskan untuk keluar masuk logistik saja, Pak, agar tidak mengganggu para pengunjung gitu. Jadi kami menggunakan tampak kiri atau di pintu di pada tampak kiri ini hanya untuk eh, pengal apa penggunaan logistik bagi para penyewa Lombok Mandalika Center ya, Pak. Terus lanjut ke potongan bangunan. Potongan bangunan di lantai. Ini untuk potongan melintang dapat dijelaskan oleh Mutia. Baik, untuk potongan melintangnya dapat dilihat di sini terdapat kolom, 6 kolom yang yang berada di arah melintangnya. Kemudian terdapat 6 pondasi juga karena di sana ada 6 kolom. Kemudian Ya, jadi untuk tampak potongan melintang ini dapat terlihat jelas bahwa di potongan ini dapat terlihat ada pondasi. Ya, pondasi yang kami gunakan adalah pondasi yang tap, pondasi tapak yang biasa digunakan untuk bangunan-bangunan yang lebih dari 2 lantai. Dan di sini tertampak sebuah ini di sini ada potongan eskalator satu dan eskalator 2, dan juga terlihat tangga yang dapat digunakan selain eskalator. Dan untuk potongan memanjang tampak terlihat jelas untuk tangga yang sudah kami sebutkan tadi yang dapat digunakan untuk mengakses lantai selanjutnya. Dan untuk pondasinya tetap kita menggunakan pondasi tapak, ya, Pak. Lanjut ke tampak perspektifnya. Gila. Untuk tampak perspektif ini kami mengrender satu bangunan lantai 2 yang menurut kami dapat melihat uh, keseluruhan dari lantai 1 dan lantai 2 karena uh, sedikit terlihat lagi, gitu, Pak. Dari render interior ini dapat terlihat di sebelah kiri ini adalah food court atau sebuah merch merch dari warga lokal yang dapat digunakan untuk menjual produk mereka atau menjual produk makanan mereka. Oke. Dan untuk dari tampak render interior ini dapat dilihat dari ke lantai pertama untuk tempat para pengunjung mengunjung menunggu seperti misalkan keluarganya yang sedang berbelanja, jadi mereka bisa menunggu di tempat yang sudah disediakan di bawah ini, Pak. Lanjut ke render eksteriornya. Dari
tampak render eksterior ini dapat dilihat bahwa dapat terlihat jelas di sini ada satu jalan masuk yang sudah dilengkapi dengan parking sistemnya. Ada apa? Aduh, maaf. Ada terlihat apa? Gardu atau sebuah portal gitu yang digunakan untuk eh, akses keluar masuknya. Ya. Oke, ke master budgetnya lagi. Oke. Untuk master budgetnya, master budget. Untuk master budgetnya kami sudah menghitung dan menyimpulkan dan mengurutkannya sebagai berikut. Untuk total pendapatan yang kami dapatkan dari pembangunan Lombok Mandalika Center ini ada dua jenisnya, Pak. Ada dua jenis pendapatan, yaitu pendapatan dari sewa area publik dan pendapatan publiknya. Dari pendapatan sewa publik itu jumlahnya itu 18.565.500 rupiah, dan pendapatan publiknya sekitar 24.165.500 rupiah dengan total 42.731.000.000 rupiah. Untuk biaya tetapnya, dari biaya tetap kami sudah menetapkan 3 jenis biaya tetap, yaitu pertama biaya melekat seperti biaya listrik, biaya air, dan kerusakan bangunan seperti biaya sewa PLN lah, biaya PDAM atau pompa airnya, dan kerusakan bangunan yang jika terjadi keretakan pada dinding atau rusak pada lantai, kami menetapkan pendapat jenis biayanya itu sebesar dengan persentase 10% dengan pendapatan 42 juta yang tadi itu dikurangi dengan persentase dikali dengan presentasi yang sudah ada, didapatkan jumlah sebesar 4.273.100.000 rupiah. Yaitu jenis biaya kedua, biaya yang tidak melihat seperti gaji karyawan, biaya promosi, pemasaran, biaya asuransi bangunan. Biaya gaji karyawannya seperti pemeliharaan kayak OB gitu, Pak. Terus untuk biaya promosi itu biaya yang kami gunakan untuk dapat membuat advertising tentang sebagaimana menariknya atau sebagaimana bagusnya Lombok Mandalika Center ini, Pak. Dan untuk biaya asuransi bangunannya ini atau biaya melekat tadi itu kami tetapkan persentasenya 10% dengan pendapatan yang tadi 42.731.000.000 yang menjadikan jumlahnya yaitu sekitar 4.273.100.000 rupiah. Dan untuk pajak bangunan sendiri itu adalah persentasenya 5%. Dengan pendapatan yang tadi sudah kami sebutkan didapatkan jumlah sebesar 4.587.739.672 rupiah. Dengan totalnya, Pak, untuk biaya tetap, total dari biaya tetapnya itu yaitu 13.133.939.672,50 rupiah. Lanjut pada pendapatan bersih yang kami sudah hitung dan kami dapatkan itu sekitar 29.597.060,327,50 rupiah. Dengan rincian pendapatan kotor tadi sebesar 42 miliar, mohon maaf, Pak, 42.731.000.000 dan biaya tetap tadi 13. Itu yang kami kurangkan dan sehingga mendapatkan angka 29 miliar tersebut. Untuk pajak dari pajak penghasilannya itu 1.479.853.000 rupiah, sehingga didapatkan hasil tetapnya yaitu sekitar 117.117.207.311.000 rupiah. Untuk perhitungan return of equity dari, mohon maaf Pak, ini lupa diganti tadi.
harusnya Lombok Mandalika Center. Dari perhitungan Return of Equity Lombok Mandalika Center ini yaitu, aduh, mohon maaf Pak. Dari ROE itu kita dapatkan dari biaya pembangunan dibagi pendapatan bersih. Jadi biaya bangunan yang tadi yang kita sudah dapatkan itu yaitu sekitar 13.133.939.672 rupiah dibagi dengan pendapatan bersihnya yaitu 29.557,327 rupiah dengan hasil 0,4 yaitu 0,4 bulan. Jadi dari perhitungan yang sudah kami lakukan, kami estimasikan pengembalian investasi dari bangunan Lombok Mandalika Center yaitu kurang lebih 4 bulan. Untuk dari master budget sih itu aja sih Pak. Udah semua ya? Iya, untuk presentasi yang kami sudah paparkan itu udah semua Pak. Oke. Eh, balik ke awal coba saya untuk Balik ke awal. untuk latar belakang sih nggak ada masalah, saya untuk analisa lokasi sudah oke. Masuk ke desain ya, ya. Pak, ya? Kita langsung ke lingkungan juga udah oke. Langsung masuk ke konsep desain aja. Coba yang tampilan. Konsep desain. Ya, enggak. Paling bawah aja. Paling bawah aja. Paling bawah Pak, ya? terus. Tadi ada yang nggak usah di render. Yang tadi. Paling bawah. Dari tampak perspektifnya Pak? Nanti yang 47. Nomor 47. Halaman 47. 47. 47. Oh, Ya. 47. Ya. Dari segi bangunan, ini kan teman-teman ambil lokasi di tepi pantai jadi ini Iya, Pak. bahasanya kan bukan jalan raya ya, jalan paving ya. Berarti kan ini iya. bahasanya Iya. komplek ya, bukan jalan jalan nasional ataupun jalan provinsi. Sehingga Iya. kalau saran saya jangan buat untuk pintu masuknya jangan dibuat kayak gini. Jadi ini full kan aja yang ukuran yang ada pos di tengah ini. Ini untuk pintu masuk, nah di sisi kiri di pintu keluar. Karena nanti pengunjung di sini datang nggak cuma mobil pribadi, pasti mereka berombongan datang bisa pakai bis atau apa. Jadi jadi kalau kayak gini nggak mungkin bis bisa masuk, akan parkir bis pasti di luar kan. Jadi teman-teman, bagaimana? Kurang fleksibel maksudnya. Ya, jadi sehingga bis bisa masuk ke dalam, jadi tidak mengganggu lalu lintas di luar. Jadi ini terlalu kecil untuk entrance masuk ke dalam gedung. Jadi ini yang pintu 2 ini jadi satu aja untuk pintu masuk di sisi kiri buat pintu keluar. Di sisi kiri. Ya, yang sisi kiri. Di sisi kiri sana ya, seberangnya ya. Yang dekat dengan hotel itu. Itu pintu keluar. Oh iya, Terus jadi untuk yang Bapak maksud itu untuk yang sebelah sini ya Pak? Sini. Aduh. Di sebelah kanan yang sebelah sini. Dijadikan satu akses jalan. Iya, kayak gini ya. Saya nggak bisa kasih ini ya. Saya nggak bisa gerakin mouse ya. Jadi kayak gini itu kan sekarang pintu masuk sama pintu keluar dekatan ya, bersebelahan ya. Pintu keluar iya. Nah, itu jadi satu pintu masuk aja ini. Nah, pintu keluarnya nanti di sana, di ujung sana tuh dekat di batas sana. Di sebelah sini, Pak. Mana coba? Mouse-nya gerakin. Mohon maaf, Pak. Share screen-nya ini lagi nge-stuck. Pantas dia nggak bisa. Stop dulu deh. Stop dulu, sebentar, Pak. Saya bisa coret ya nih? Oh ya. Oh, sebentar. Tadi ada masalah sedikit di share screen-nya, jadi kami izin untuk share screen ulang. Oke. Ini saya kalau nyoret kelihatan nggak? Bentar. Iya, Pak. Saya coret di sini kelihatan nggak? Kelihatan, kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke.
Coba tanpa atas aja. Tanpa atas berarti. Nampak atas. Oke. Ah. Siap, siap. Atau kayak gini aja, gini. Nah, ini kan Iya, teman-teman iya. udah buat Oke, nih. gini. Stop, stop. Mundurin lagi. Oh ya. Stop. Eh, ini apa nih? Akses apa nih? Ah, oh, mohon maaf Pak. Jadi sebenarnya yang saya buka tuh beda file Pak. Jadi dapat lihat dari Nggak sini aja apa. Pak. Jadi ada Nggak dua apa, ini aja, ini aja. akses Pakai jalan. ini aja. Oh ya. Pakai ini aja. Pakai ini aja. Nah, ini yang benar nih menurut saya. Ini benar malah, ini yang benar. Jadi masuk dari sini, mobil drop off, turunin penumpang. Mohon maaf Pak untuk coretan. Oke, udah Pak. Ah, nanti ini mobil masuk, drop off. Ini drop off ya. Drop off tuh Ya. penumpang diturunkan dari mobil. Setelah itu ya dia parkir di sini. Ya ada parkir mobil, ada parkir bis. Nah, nanti di gambarnya perjelas lagi aja. Bis ada dapat berapa? Ya paling tidak 3 atau 4 bis ataupun 2 bis cukup. Nah nanti dia setelah itu dia naik ke bis, dia keluar ke sini gitu. Kalau tadi kan teman-teman buat pintu masuk di sini, satu pintu masuk, satu lagi pintu keluar kan. Oh, iya Pak. Nah, nanti kalau yang kata teman-teman bilang apa namanya, buat ini kan namanya main entrance ya. Kalau yang untuk pengelola buat tenan itu bisa aja dia masuk dari sini langsung drop off, dia nggak berhenti, dia langsung ke belakang gitu. Oh, iya. Tapi Kalau nggak, kalau buat pintu kayak gitu tadi bis nggak masuk mas. oh, iya Pak. Pertimbangkan bis masuk nggak apa-apa teman-teman buat kayak gini, dua kayak gini. Tapi pertimbangkan bis bisa masuk keluar masuk gitu aja. Cuman saran saya lebih baik kayak gini. Jadi polanya dia masuk ke gerbang utamanya, sampai di depan yang ada air mancur ini dia drop off, diturunin, baru mobilnya parkir. Nah, nanti udah selesai, dia bisa jemput lagi ke sini, baru dia keluar kayak gitu. Itu ya untuk sirkulasi ya. Pertimbangin Oh, lagi oke. penempatan apa namanya Jalur masuknya. jalur masuk dan jalur keluar, karena jalan ini yang teman bilang parking tadi itu bukan jalan lintas apa, sehingga kendaraan umum nggak ada yang apa namanya pas apa ya kendaraan umum seperti bis apa nggak ada pasti kan. Jadi pasti ada yang datang rombongannya pakai bis dari hotel, kan ini kan pusat perbelanjaan ya, rombongan hotel, Iya. saya rombongan wisatawan dari Surabaya pakai bis datang ke sini. Jadi kalau yang perorangan mungkin bisa naik mobil, itu pertimbangannya. Itu satu. Yang kedua, mengenai itu tadi mengenai sirkulasi dan apa. Yang kedua, ini kan teman-teman view-nya ke pantai ya. Iya. Nah, pagar yang ini nggak usah terlalu tinggi menurut saya. Karena ngeblok model apa bangunan teman-teman pendek aja, tapi main di vegetasi nanti tanaman Gitu. pohon-pohon gitu gitu. Jadi nggak kayak komplek perkantoran jadinya. Jadi kelihatan ini ruang publik apa komersil, gedung komersil, pohon-pohon, nanti ada tanaman perdu tuh. Nanti namanya itu bisa ditaruh di depan sini ya, apa namanya, nama gedungnya apa, gitu. Terus tadi kan yang balik lagi coba kembali ke presentasi. Itu tadi mengenai ini ya apa? eh ini berarti kan bangunan mengarah ke hadap ke selatan ya. Iya Pak. Oke. Balik lagi coba ke Oh, Denah mohon maaf Pak. yang presentasi. Apa? Sekarang selatan. Kenapa? Oh iya Pak, selatan. Tidak apa. Oh ya. Balik lagi ke presentasi tadi yang di halaman 47 tadi, coba balik lagi. Ke Denah Halaman Arsitektur coba. 47. Ya, Denah Arsitektur. Jadi denah arsitek. Ini, ya. Oh, oke. Maaf, apa nih? Maaf banget. Ah, Ini stop dulu aja. Stop dulu sharing. Stop sharing aja. stop. Ini udah gitu tadi.
Nanti ya. Oke. Bicara Bapak. Sudah? Iya, Pak. Sudah belum? Mohon maaf, Pak, untuk tadi apa ya, Pak? Kami agak Dena dari Dena arsitektur ya? Dena dinas arsitektur. arsitektur. Oh. Apa? Dinas arsitektur. Nah, ini kan lantai Ya, dasar Pak. ya. Ini lantai dasar ya. Ya, ini lantai dasar untuk lantai pertama ya, Pak. Berarti kan dari saya cuman coba membaca desain yang teman-teman buat. Berarti kan ini konsepnya kan kayak mall kan yang lantai satu ini ya. Jadi Iya, Pak. ada Untuk konsepnya itu seperti mall. kayak mall apa namanya eh, tidak ada, jadi tidak ada tenan-tenan kecil yang ada itu kacanya. Jadi dia kayak ada stand-stand gitu ya. Iya, Pak. Kalau kalau bisa dibilang ya kayak Ramayana gitu loh. Pas store Ramayana dia bebas ambil gitu. Ya, bisa dibilang Gitu. seperti itu, Pak. Oke. Itu dari Ya. layout. Nah, cuman di layout lantai satu ini yang berhubungan dengan utilitas teman-teman belum ada buat nih di sini. Contohnya gedung pengelolanya, untuk staf pengelolanya di mana. Jadi ini baru fungsinya Oh jadi iya. teman-teman yang staf pengelolanya di mana. Apa namanya, terus untuk ruang utilitasnya seperti entah itu berhubungan dengan AC-nya di mana, nanti ruang chillernya, atau ini pasti kan ini tidak mungkin pakai AC split, pasti pakai AC sentral ini. Nah, di mana ruang 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 itunya apa namanya untuk alat-alat pendinginnya. Terus yang belum ada apalagi tuh panel listrik di mana. Hmm, Oh iya. Terus ruang utilitas yang mendukung seperti ya apa namanya pompa air apa semuanya. Jadi ini kan baru fungsi untuk konsumen aja yang teman-teman buat. Jadi untuk mendukung operasional gedung belum ada kan. Jadi Eh, tambahkan aja. eh, Teman-teman nggak apa-apa nambahin ya. luas lahannya. Iya, kan itu kurang kan ya. Nah, tambahin aja luas lahannya, apa namanya, abaikan aja sebelahnya ada hotel atau apa. Gedein aja lahannya. Jadi bisa taruh di bagian sini mungkin ya. Ini ditambahin aja besarnya. Ini besarin lagi aja. Mohon maaf, Pak, di sebelah mana ya? Oke, sudah terlihat, Pak. Ini besarin aja lahannya, nanti teman-teman bisa buat di sini ada ruang ruang panel listrik, ruang AHU buat AC, ataupun di sini ada ruang karyawan atau apa. Ataupun ruang karyawan untuk istirahat karyawan, ruang ganti karyawan atau loker karyawan, ada karyawan di sini. Jadi nggak mungkin keluar, harus di dalam ini. Buatin aja gimana, kurangin sedikit fungsi ini, ditambahin gimana. Misalnya di sini ada ruang karyawan dan lokernya, ruang ganti. Terus dicoba ke lantai 2 coba. Lantai 2 ya, Pak. Oh, ini, Pak, untuk lantai 2 ya. Nah, ini nih teman-teman ngasih nih kasih 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 notasi ya, ini void kan. Makasih, Pak. Iya, Pak. Ini void ya. Jadi biar orang bacanya tahu Iya. kalau ini lantainya yang lantainya cuma ini aja gitu. Gitu. Nah, lantai 2 kan void. Oke, sama balik ke lantai 2 kan ini hubungannya tenan-tenan gitu ya. Tenan kayak KFC, Iya. Starbucks atau. Nah, ini kan dia konsepnya mereka tidak ada dinding
dinding partisi kan, ini kebuka gitu aja kan, semuanya kebuka. Oh iya. Jadi berarti kan di sini operasionalnya teman-teman mikir ini kalau gedung ini kalau udah tutup, yang lain juga tutup jadi. Nah, jadi bahasanya operasionalnya Nah, iya. serentak ini kan, nggak ada yang Iya, belum Pak. tutup. Kalau gedungnya udah tutup, ini udah tutup semua ini. Nah, Iya. jadi kan teman-teman bilang lift ya, menurut saya nggak ada lift nih, eskalator namanya. Nah ini di denah ini sebut lampirkan nama ini apa? Ini tulis aja di sini tenan 1, tenan 2, tenan ini. Kak. Terus lantai 1 buat aja ruang apa namanya untuk menjual souvenir. Eh, ruangnya namain sebutin nama ruangnya ini, misalnya lavatory cewek, lavatory cowok, dibuatin kasih tahu ini apa nih tangga, ini yang musola, kasih nama ruangnya dan ini void gitu. Coba next lagi coba. Next lagi, Pak, untuk lantai ketiga ya. Nah, 3 ya. 3. Lantai ketiga, eh, coba balik lantai 3, coba back ke lantai 2 dulu. Nah, ini kan teman-teman coba back ke lantai 2. Nah, saya saranin tambahin satu lagi business center karena orang ke Mandalika tuh bisa jadi mereka sambil liburan sambil kerja. Jadi mereka butuh tuh business center. Jadi kayak mereka butuh komputer, internet, printing atau apa. Jadi kuncinya project teman-teman ini namanya one stop living, one stop. Jadi satu masuk gedung dia bisa berkegiatan di sini, bisa belanja, bisa bekerja. Jadi siapkan di sini satu namanya business center. Jadi teman-teman dia bisa di sini mungkin dibuatin. Jadi nanti ada ruang mereka untuk meeting sama orang, ada dia bisa ruang kerja untuk berapa orang, kayak apa namanya rental office gitulah. Tapi dia judulnya meja-meja aja. Siapin business center. Terus balik ke lantai 3. Lantai 3. Hmm. Nah ini kan apa nih? Ini jadi apa nih? Untuk yang ditandai oleh garis merah ini, Pak, ini adalah bagian kafenya, Pak. Apa? Kafe. Oke, nah ini kurangin aja kafenya. Jadi kurangin, tambahin di sini apa gym center aja. Mohon maaf, Pak, apa? Jadi Business center. Oke, iya, Pak. gym, fitness center. Nah, Oh, gym Mas karena Riksen. ya karena kan Oke. bule itu mereka kalau setahu ya mereka liburan tapi olahraganya nggak libur gitu loh. Jadi mereka karena Iya. olahraga nge-gym itu dia bukan kayak kita kebutuhan tuh sehat tapi gaya hidup lifestyle. Jadi tambahin aja gym center. Kafenya mungkin kurangin aja sih. Atau yang tadi teman-teman buat kafe di sini tarik aja keluar di sini barnya di sini buat. Jadi kayak outdoor lounge gitu. Ada Iya, barnya di sini. paham, Pak. Oke ya paham ya. Pasti banyak lah referensinya di Iya, paham, Pak. apa di Lombok. Oke. Terus balik lagi ke next coba next. Next. Hmm. Oke, kalau ini udah di render ya, tapi ini Nextnya, pakai AI ya. iya. Nah, ini oke. Untuk tampaknya tambahin lagi ya. Ini tampak depan. Ini tampak samping, tapi ini kameranya masih salah nih. Tampak tuh nggak kayak gini. Gambar tampak itu nggak apa namanya? Ya kayak gini yang betul. Pakai paralel, habis itu ambil lambang tampak ya. Ini masih salah untuk gambar tampak. Oke, terus next lagi coba. Baik, Pak. Potongan. Potongan ini sebenarnya teman-teman nggak usah jelasin ke saya kolomnya ada berapa. Teman-teman informasinya saat menjelaskan potongan ini, maksudnya saya cuma kasih saran ya. Sebenarnya kan kayak tadi teman-teman kolomnya ada berapa jumlahnya. Jadi teman-teman ngomong dimensi aja. Bentang melintang, bentang totalnya misalnya 50 meter. Gridnya di berapa? Di 6 meter. Floor to floor-nya berapa? Floor to floor-nya berapa? Kayak gitu aja. Ini apa? Jadi ini kasih tahu tinggi tinggi antar lantainya berapa. Jadi informatif aja. Jadi nggak usah teman jelasin. Oh ini ada berapa kolom. Ataupun kalau emang ini grid, teman-teman bilang grid,
Nah, terus tiba-tiba kenapa ini jadi pertanyaan kan? Kenapa nih bentangnya besar? Apa alasannya? Ini karena ada void sehingga bentangnya harus besar karena bisa ada secara apa? Secara visual pengunjung bisa ada eh, hubungan secara visual bisa melihat ke atas, ke bawah gitu kan. Ya pengunjungnya gitu kayak gitu. Jelasin kayak gitu aja. Coba next lagi dong. Kayak gitu. Jadi informatif ya kasih ukuran-ukurannya. Terus next lagi coba. Iya, Pak. Sama ini juga gitu, kasih ketinggian antar lantainya berapa. Eh, ini udah betul ada grid-nya. Terus dah, tuh, balik lagi. Ini kan udah terakhirnya ya. Balik ke master budget deh. Master budget. Hmm. Nah, master budget di sini, teman-teman ada yang keliru nih. Yang teman-teman hitung nih pendapatan dari eh, bangunan teman-teman aja, tapi teman-teman tidak menghitung berapa habis biaya untuk bangun bangun apa namanya? Bangun itu Lombok apa center tadi. Kan nggak ada teman-teman hitung tuh. Eh, Bentar, Pak. Sebentar untuk yang kami gambarkan itu hanya ini saya. Jadi untuk pembangunannya sepertinya ada, Pak. Dari itu kan. Bentar, Pak. Coba lihat, Excel. maksudnya coba lihat Izin aja. buka Soalnya Excelnya coba boleh? nggak coba lihat di itunya di paling bawah. Saya dulu, nggak usah buka Paling bawah. Excel dulu. Oh, paling bawah. Yang tadi dapat ROE-nya tuh. Next coba next. Bentar, Pak. Ada masalah di sinyalnya di laptop sebelah. Hmm. Ini, Pak. Nah coba yang paling itu yang di 29. Di 29. Hmm. Oke. Nah ini kan rumusnya biaya bangunan. Nah 13M nih dari mana nih? Soalnya biaya tetap nih teman-teman nyebutnya biaya tetap. Harusnya biaya bangunan kan, Iya, pendapatan bersih. Biaya tetap tadi apa? Coba di 28 apa? di 28 ya. Jadi biaya apa nih? Biaya Nah ini yang ya ini biaya tetap nih biaya setelah bangunan itu kayak seperti beroperasi biaya kan? pengoperasian gitu, Pak. Ya untuk bangunnya belum ada kan berarti bangunannya. Ah, iya. Ya untuk Berapa biaya bangunannya. iya berapa beli lahan, berapa perizinan, berapa pakai arsiteknya, berapa pakai kontraktornya, berapa bangunan berapa biaya strukturnya, berapa bangunan apa biaya elektrikalnya, berapa interiornya kayak gitu. Nah, nanti saya kasih contoh untuk oke ini nih, sebenarnya ini apa namanya? Master budgetnya masih keliru. Nanti saya kasih contoh ya dari kelompok eh lain. Teman-teman bisa tiru aja gitu. mohon sebentar, Pak, mohon maaf. Untuk perhitungan eh, untuk perhitungan biaya lahan dan segalanya itu sudah ada, Pak. Sebentar, ya, Pak. Ya maksudnya tapi intinya walaupun sudah ada, tapi perhitungannya nih keliru nih teman-teman masuk perhitungannya. Yang Oh, dapatnya berapa bulan tadi? Berapa tahun tadi? Apa empat namanya? bulan, sekitar 4 bulan. Nggak mungkin mas. Apa? Oh, break even point 4 bulan. Banyak orang bangun hotel nanti. Lombok. Bisa jadi 5 tahun, bisa jadi 6 tahun. Kalau return of apa tadi ROE tadi ya. Tapi ini intinya ini keliru kayaknya mas. Walaupun ada Coba. hitungannya, tapi rumusnya keliru gitu loh. Coba saya kasih contoh ya. Coba saya Ah, stop saya sharing ya. Coba ya. Saya yang sharing ya. Iya, gitu, Pak. Pak. Hmm. Nah, ini biar nggak keliru. Jadi biar apa?
Masuk nggak? Jadi ini contoh nih saya bukan membanding-bandingin tapi lihat aja apa namanya pola metode kerjanya ya. Jadi di sini dia ada pengadaan tanah, isinya berapa tanahnya, berapa ribu teman-teman beli. Anggap aja harganya satunya 3 juta per meter. Nih, nih pembelian tanah dikenai pajak, ikutin aja ini. Biaya atas perolehan hak tanah bangunan. Terus baru pekerjaan fisik proyek, pembersihan lahan, jalan lingkungan, saluran drainase, area parkir, luas area hijau. Nah, nanti untuk bangunan dia lantai satu luasnya berapa kali aja harga per meternya berapa gitu. 4 juta atau 5 juta atau 6 juta per meter dapat bangunan. Nanti ada tata udara berapa dia? 10% dari total. Pakai main persen aja kayak gitu. Terus nanti ada biaya perlengkapan non standar bangunan hotel, misalnya glass curtain wall. Tadi teman-teman pakai eskalator, sebutkan. CCTV, sebutkan. Biaya arsitek, konsultan dan pengawas, kontraktor, ada. Main persen aja. Biaya biaya kepada pemerintah, IMB, izin, sebutin. Pasti ada izin di situ. Gitu. Terus ada akumulasi jenis biaya konstruksi hotel. Nah, ini kan dari ini nih, ini totalnya. Baik fisik, biaya bangunan, bangunan. Nih, baru tadi teman-teman masalahnya teman-teman tidak buat biaya bangunan, tapi teman-teman langsung ke pendapatan dari bangunan. Misalnya, kalau ini dirinciin ruang meeting berapa. Nah, kalau teman-teman lebih gampang menurut saya, sewa area per meter persegi misalnya di 5 juta, kayak gitu. Terus ada apa, jadi langsung aja, lebih simpel aja. Kalau ini kan dia nyebutin restoran berapa, bar berapa. Ini sewanya dia per meternya 750 apa nih, ribu per meternya. Nah, ada rental office. Nah, setelah dapat itu, baru dapat pendapatan kotor, biaya tetap. Dapat. Selisihnya ini, pajak penghasilan 5% berarti 3. Nah, ini biaya bangunan nih pendapatannya itu. Nah, sehingga dapat pakai rumus ROE tadi. 43 dibagi, 121 dibagi 43. Dapat 2,8. Berarti 2 tahun 8 bulan. Seperti itu ya. Nah, nanti saya kirimin contohnya. Seperti itu. Paham ya? Paham, Pak? Nih, perhitungannya ROE. Kayak rumusnya teman-teman. Jadi teman-teman langsung ke pendapatan. Jadi yang bangunannya belum dihitung. Gitu. Ah, Nanti saya kirim ke. mohon maaf, Pak, untuk yang kami jabarkan di Microsoft Point di PPT-nya itu hanya kami Hmm, jabarkan di pendapatannya saja, Pak. Tapi dari hmm, Excel itu kami sudah menghitung dari em, semua yang sudah Bapak jabarkan tadi seperti pengadaan tanah, lahan yang siap dibangun, pengolahan tanahnya, jalan lingkungannya, saluran drainase, area hijau. ya. Karena kami ingin mempersingkat saja di bagian master budgetnya, kami hanya memasukkan bagian biaya tetap dan pendapatan bersih. Kalau nggak bisa, salah itu. Itu nanti Ah, salah itu. Harus teman-teman jabarkan. ya. Jadi jangan disingkat. Dan juga ada Itu keliru tadi, Pak, untuk bagian ROE-nya itu sebenarnya hitungan kami itu sekitar 2 tahun, 2,5 bulan. oke, baik. Nggak apa-apa. Nah, nanti di apa dilengkapi aja. Kalau emang keliru di Iya, Pak. apa di presentasinya dirapikan lagi aja. Nah, itu aja paling. Dan tadi yang saya ulangi lagi ya, untuk dari segi konsep bangunan, pertimbangkan kalau pengunjungnya datang dengan bis sehingga keluar sirkulasi masuk tidak tidak ada masalah ya. Ada yang datang dengan bis, Ah, ada dengan mobil pribadi, iya, jadi Pak. diperhitungkan pintu masuk dan pintu keluar. Yang kedua, karena ini view-nya pantai, jangan dipagar seperti kayak perkantoran pemerintah ya. Jadi teman-teman bisa main dengan pagar depan itu rendahkan saja, tapi main vegetasi. Karena di situ juga ada yang jaga kan bahasanya. Terus yang ketiga, untuk apa namanya? Hmm, lantai satu, teman-teman yang tambahkan untuk fasilitas untuk utilitas ya yang mendukung operasional gedung.
Karena kalau tidak ada itu, gedung tidak akan bisa beroperasi. Contohnya rumah aja kalau tidak ada sumur, tidak ada apa namanya ya tempat septic tank atau apa, nggak bisa beroperasi kan, nggak bisa ditinggalin. Apalagi itu gedung komersil yang orang banyak datang di situ. Nah, untuk di lantai 2 notasi untuk di denah juga sebutkan nama-nama ruangnya. Terus di lantai 2 sebutkan mana yang lantai, mana yang void, kasih notasinya diperjelas. Yang ketiga di lantai 2 lantai 2 tadi apa ya? Jelasin lagi, Pak. Lantai 2 bisnis center, tambahkan bisnis center karena teman-teman pasti apa bule-bule itu nggak cuma sekarang namanya bekerja itu sambil liburan. Jadi perhitungan ada bisnis center di situ. Bisnis center sini fungsinya di situ ada ruang meeting, di situ ada meja-meja buat mereka bekerja dengan akses internet. Di situ mereka bisa Zoom meeting kayak kita ini, bisa bisa printer, bisa printing. Terus misalnya mereka selesai bekerja ya mereka bisa hangout lagi, naik ke lantai atasnya, itu bisa berolahraga. Di lantai 3-nya ada apa namanya fitness center. Berarti fitness center perhatikan ruang ininya, ruang bilasnya ya, jangan digabung sama kamar mandi itu ya. Jadi ya teman-teman di lantai 3 juga perhatikan ruang bilas sama apa namanya yang kamar mandi umum untuk pengunjung yang lain yang di rooftop ini ya. Iya, Pak. Terus apa lagi ya? Paling itu master budget tadi ya, yang tadi saya bilang. Kalau emang teman-teman sudah menghitung, intinya harus dipaparkan bangunannya itu harga berapa, biaya bangunnya, bukan dihilangkan. Jadi harus tambahkan lagi di presentasinya. Kalau emang udah hitung biaya bangunan, biaya pengadaan lahan, biaya bangunan, biaya biaya mungkin landscape, biaya elektrikal, tata udara, utilitas yang lain. Ada komponen khusus bangunan seperti eskalator, terus biaya perizinan, biaya apa konsultan atau apa pengawas, semuanya baru teman-teman bisa hitung pendapatannya, baru dibagi nanti baru dapat return of equity-nya atau ROE-nya atau break even point dari bangunan ini berapa tahun. Seperti itu. Baik, segitu aja ya. Apalagi? Ada pertanyaan? Sedikit pertanyaan, Pak, untuk yang tadi di bagian parkir areanya. Hmm. Tadi Bapak memaparkan untuk mengestimasikan jumlah dari kendaraan yang dapat diparkir. Apakah kita dapat menggunakan parking line untuk memperjelas gitu, Pak? Oh, boleh. Malah itu bagus. Teman-teman juga kasih flow panahnya, arah pintu masuk di mana, arah panah, flow apa namanya, flow manuver mobil kemana, habis dia dari parkir dia mau kemana, bisa kemana, kayak gitu boleh. Kalau bagus. Cukup mungkin kalau untuk yang gedung ini cukup 2 aja lah, itunya, bisnya. 2 apa 3 lah. Mohon maaf Pak, mau nanya, setelah kami revisi apakah kami akan presentasi lagi? Nggak usah, dilengkapin aja. Kan nanti teman-teman buat laporan. Ini kan nanti kan yang pesan PPT teman-teman ini kan masuk ke mana Google Drive-nya kelompok 1A kan. Nah, lengkapin aja di situ, nggak perlu presentasi lagi. Lengkapi aja. Sama nanti kan buat pembuatan laporan ya, kata Palestina, lengkapi di situ juga. Itu aja. Nggak perlu presentasi lagi. Kayak gitu. Yang penting poin-poin yang saya bilang Oh iya Pak, udah oke ya, masukkan. saya ingin bertanya, kan SketchUp kami ini ukurannya terlalu besar Pak. Apakah bisa kami berikan link Tribal Connect-nya aja Pak? Nah, gini, solusinya kalau berat, saat teman-teman mau mau memberikan informasi mengenai bangunannya saja, baik itu set plan, tanpa depan, tanpa belakang, bedakan 2 file. Jadi
file untuk bangunan satu, file untuk interior satu. Nah, interior kan saya tidak minta view-nya. Teman-teman tinggal buat denahnya gini aja dipotong. Nah, jadi filenya jangan digabung semua. Teman-teman filenya ada yang eksterior, ada yang interior. Nah, kalau bisa lebih gampang lagi, interiornya pecah per lantai gitu. Jadi biar nggak berat gitu. Paham ya? Baik, terima Paham, kasih Pak. Pak. Paham Pak. Hmm. Kalau nggak makanya kalau udah direvisi nanti kirim aja ke saya itu. Oh, iya, Pak. Apanya? Coba saya lihat dulu. Udah masuk belum? Nanti tinggal apa? Tinggal Apa ya, Pak? tinggal saya koreksi nanti. Ah, Halo? Nanti kirim aja SketchUp-nya ke saya. oh, iya, Pak. Oh Kalau iya nggak. Pak. Hmm. Tapi teman-teman tetap masukin ke itu ya, ke PPT-nya ya, bukan saya yang masukin ya. Saya cuma melihat apa sudah teman-teman apa namanya yang teman-teman ubah sudah sesuai belum itu aja. Bukan saya yang ngerjakan ya. Jadi Baik. saya coba Oh iya Pak. biar biar Berarti biar nggak berat. Hmm? berarti kami revisi dulu baru kirim ke Bapak. Ya, nanti baru Baik. kalau udah oke, ya apa? Harusnya paham ya. Kalau teman-teman paham udah harusnya udah eh, bisa sih. Tapi nggak apa-apa, kirim aja ke saya. Baik Pak, terima kasih Pak. Udah? Ada cukup? Oh iya Ada lagi Pak, pertanyaan? mau Apa lagi? nanya untuk deadline pengirimannya itu tanggal berapa ya Pak? Saya nggak tahu, tapi kalau bisa secepatnya aja. Ini kan Oh, teman-teman tidak bahasanya. Jadi gini, ini kan saya tidak menuntut detail ya. Saya tadi ada ruang apa, teman-teman tinggal nambahin ruang aja kan. Ruang ruang genset, ruang panel, tinggal tambahin aja. Kan cepat aja kalau dikerjain. Kalau dikerjakan juga cepat itu. Deadline oh, pengumpulannya saya kurang tahu, nanti saya coba saya pastikan Pak Rizky. Tapi kalau bisa secepatnya aja. Hmm. baik Pak. Hmm. Kan saya tidak ada mengubah secara bangunan teman-teman, maksudnya mengasih inputnya untuk mengubah secara bangunan, tapi tambahkan. Jadi kayak tambahkan itu kayak di lantai 2 tambahkan business center ya teman-teman, tinggal tambahin ruang business center aja gitu. Gak usah dibuatin layoutnya business center gitu aja. Kotain di situ business center, gitu. Terus fitness center udah gitu aja. Tapi ada ruang bilas, kasih aja di situ. Seperti itu ya. Jadi nggak terlalu Makasih. memberatkan, tapi kalau teman-teman kerjakan ya sehari beres nih. Sama kalau emang teman-teman sudah menghitung master budgetnya, ya, semua komponennya tinggal merapikan aja. Oh iya Pak, berarti kami kirim file ke Bapak dari WA itu SKP-nya aja, SketchUp-nya aja, atau master budget dan Enggak, lain-lainnya juga Pak. kirim ke saya dalam bentuk itu. PPT itu udah ada master budget, udah lengkap kayak ini yang teman-teman buat ini. Saya cuman apa namanya melihat SketchUp-nya aja, kalaupun dia udah benar nggak itu. Iya Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin itu aja Pak. Mungkin Baik, mohon maaf Pak, apa Pak? Nah, suara Bapak kurang terdengar. Mbak, baik kalau begitu kalau tidak ada pertanyaan kita sudahkan. Jadi saya bisa stop. Oh, iya Pak. Eh, jadi saya tutup ya. Terima kasih buat teman-teman dari kelompok BIN 1A untuk presentasi hari ini. Terima kasih atas usahanya. Ada beberapa masukan dari saya kalau bisa di apa dilengkapi ya biar produk dari teman-teman bisa lebih baik lagi. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Eh, saya akhiri presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih banyak Pak atas sarannya juga Pak.
Ya, sama-sama. Izin keluar ya, izin live.